Jadi Inha ternyata sudah mengetahui semua latar belakang Kim dan dengan siapa dia bekerja. Temannya juga sudah disogok Inha dan mengkhianati Kim. Namun Inha tiba-tiba ditelepon yang ternyata Theo sudah kabur dari penjara. Karena misi menghabisi Theo gagal, Mo Gi-jun membayar orang suruhannya agar tak membocorkan rencana mereka yang gagal. Hyewon yang mendengar Theo kabur, dia mendatangi Kim. Namun Kim tak membuka pintu karena dia disandra rekannya dan diancam untuk segera mencari di mana Theo berada. Hyewon di luar ditelepon ibunya untuk meminta uang. Namun Hyewon malah mengajak ibunya ketemu. Kim yang dipaksa mencari Theo malah berhasil membalikkan keadaan. Dia juga meminta setengah bayaran yang diberikan Kang Inha dan justru ikut bekerja kepada Inha. Sedangkan Huiju dia meminta bantuan pengacara Kang-oh untuk mencari Theo. Sedangkan Bu Jang dan Seongju mereka berdebat karena Bu Moh tak ingin kembali ke ketua Kang. Seongju kesal karena itu akan membuat posisinya semakin sulit. Namun Bu Jang bilang tenang saja karena dia sudah membuat rencana dan akan memanfaatkan para pemegang saham Kang-oh dan juga anggota dewan. Di tempat lain, Hyunwoo bertemu ibunya dan memberikan banyak uang. Hyunwoo meminta agar dicarikan orang yang bisa mencari orang hilang dan akan membayar 2 kali lipat jika besok sudah ada. Ibunya yang merasa ada yang aneh malah melaporkan semuanya kepada Inha. Mengetahui itu, Inha menatap Hyewon dengan penuh dendam. Sedangkan Theo, dia mengingat kejadian saat pembunuhan yang ternyata pelakunya adalah Kang Inha. Dan yang menculik Theo dari penjara adalah ketua Kang. Namun Theo marah karena dia akan jadi buronan. Namun ketua bilang dia hanya menyelamatkan Theo karena Inha akan menghabisinya. Ketua Kang juga sudah tahu keterlibatan Kang Inha dengan Mo Gi-jun dan juga yakin Inha juga ada di dalam pembunuhan Kang In-ju. Keesokannya, Hyewon disuruh menemui ibunya yang ternyata Hyewon dijebak dan diculik Mo Gi-jun. Hyewon disekap oleh Inha karena dia kesal Hyewon terus mengkhianatinya. Namun Hyewon ternyata selama ini tahu kalau Inha mengetahui hubungannya dengan Theo. Namun dia diam karena berharap bisa memperbaikinya dan hidup bahagia dengan Inha. Namun semuanya berubah ketika Inha mencekiknya. Inha pun semakin marah mendengar itu dan memanggil perawat untuk membius Hyewon. Di ruangan ketua Kang, Theo dirawat kepala rumah sakit Kang-oh. Sedangkan Inha dia bertemu dengan saingan ketua Kang yaitu Park Sa-jin. Kembali ke Theo, dia bertanya apa tujuan ketua Kang menolongnya. Yang ternyata ketua Kang sudah tahu kalau Theo dan Inha sudah lama berencana untuk mengambil Kang-oh. Namun ketua Kang meminta bantuan Theo untuk menghalau rencana Inha yang bekerja sama dengan Park Sa-jin yang berusaha untuk membagi 2 Kang-oh. Namun Theo bilang semua sudah terlambat karena prosesnya sudah berjalan. Karena Theo lah yang membuat rencana itu semua. Namun ketua Kang sudah tahu dan meminta agar Theo mengembalikan semuanya ke ketua Kang. Dan setelah itu Theo akan mendapatkan semua hak miliknya. Sementara Inha yang bertemu dengan Park Sa-jin memang berencana akan membagi 2 Kang-oh dengan Park Sa-jin. Karena Inha butuh bantuan Park Sa-jin untuk merebut dan menjadi ketua Kang-oh. Sedangkan Theo, dia menelpon Hyewon namun tak bisa tersambung. Kemudian berpikir rencana untuk mengalahkan Inha. Namun dia malah teringat kenangannya dengan Inha selama menjalankan semua rencana mereka. Hyewon sendiri dia masih disandra oleh Inha. Inha meminta agar Hyewon memihaknya dan menggantikan posisi Theo sebagai pesuruhnya. Dan jika Hyewon menolak, maka dia akan dibunuh. Hyewon dengan terpaksa dia pun menerimanya. Kabar Hyewon yang disekap dan kini dibebaskan sudah diketahui ketua Kang. Dia yakin Inha punya rencana dengan Hyewon. Theo pun bilang kalau Inha akan memanfaatkan Hyewon untuk bisa menggunakan dana gelap dari pusat yayasan.
Theo pun minta agar ketua memastikan Yewon memihaknya. Sedangkan Inha dia bertanya kabar pencarian Theo, namun masih dalam proses. Ketua Kang memanggil Yewon dan meminta Yewon memihaknya. Yewon setuju asalkan ketua tak mengganggu hal yang ingin dia lakukan. Sedangkan Kim, dia berhasil meretas CCTV penjara dan berhasil menemukan mobil yang membawa Theo, yang ternyata itu adalah Pak Chu yang bekerja sama dengan sipir. Yewon yang baru pulang diperingati Inha untuk tak berbuat yang aneh-aneh. Sedangkan Theo yakin Inha hanya menjadikan Park Sa-jin sebagai alat yang nantinya akan dibuang. Theo pun menyarankan Ketua Kang untuk menggagalkan rencana Inha, maka Ketua Kang harus lebih dulu membagi dua Kango ke Park Sa-jin sebelum Inha dan menghancurkan Park Sa-jin juga. Namun Ketua Kang merasa rugi melepas setengah dari Kango. Theo pun meyakinkannya kalau itu hanya sementara dan menjamin semuanya akan kembali ke Ketua Kang. Sedangkan Inha, di parkiran dia melihat dokter Kango yang mencurigakan masuk ke gedung Ketua Kang. Dan sialnya, selesai memeriksa Theo, ternyata Inha sudah masuk ke dalam dan membuat si dokter kaget dan terjatuh. Theo pun pergi untuk mengintip, lalu Ketua Kang keluar. Dan Inha bilang dia datang karena curiga dengan dokter dan khawatir Ketua Kang sedang sakit. Ketua Kang pun menyuruhnya keluar. Namun di lift, dia terus bertanya ke dokter siapa yang dia obati. Si dokter tetap tutup mulut, namun dia yakin Inha sudah mengetahui keberadaan Theo dan melaporkannya ke Ketua Kang. Theo pun menyarankan Ketua Kang untuk malam ini juga melakukan pembagian Kango ke Park Sa-jin. Dan Theo akan pergi ke tempat lain. Sementara Inha diberitahu oleh Kim tentang lokasi Han Theo. Begitu juga dengan Huiju, pengacara Kango yakin kalau Han Theo ada bersama Ketua Kang. Sedangkan Ketua Kang menawarkan Kango energi ke Park Sa-jin dan langsung jujur tujuannya untuk menghancurkan Inha. Park Sa-jin pun menolak karena dia sudah lebih untung memiliki Inha sebagai pewaris Kango dan darah daging dari keluarga Kang. Namun Ketua Kang menegaskan kalau mulai besok dia akan membuang Inha dan dia tak akan punya hak apa-apa lagi. Park Sa-jin pun jadi bimbang. Sementara Theo, dia menelpon Yewon dan disuruh turun. Sedangkan Yewon sebagai kepala yayasan, dia meminta kartu akses VIP. Namun setelahnya kartu itu sudah ada di tangan Theo. Sedangkan Ketua Kang mengakhiri pertemuannya dengan Park Sa-jin. Inha menemui ayahnya dan ayahnya bilang sama Inha bahwa Inha itu hanya seperti anjing biasa yang bisa dia usir kapan aja dan bakal dia segera keluarkan dari keluarga besar Kang. Nah, tapi Inha enggak terima dan ayahnya juga tahu kalau misalkan yang menghabisi Inju itu adalah Inha sendiri. Hal itu membuat Inha emosi, apalagi dia itu nggak pernah diakuin sama ayahnya dan selalu membandingkannya dengan Theo. Karena itulah ketika Inha berdebat sama ayahnya, kebetulan ayahnya itu lupa minum obat jantungnya. Jadi jantungnya itu sempat kumat dan momen itu dimanfaatkanlah sama Inha untuk menyingkirkan ayahnya. Dia ibarat kagak peduli sama sekali sama ayahnya dan bilang bahwa ini adalah sudah waktunya dia menduduki posisi tertinggi di Kango, yaitu sebagai pimpinan yang harus menggantikan ayahnya dia. Ayahnya dibiarkan tenggelam di sana dan dia pun pergi meninggalkan Ketua Kang. Tapi untung aja beberapa saat kemudian datanglah Huiju ke sana dan dia menemukan ayahnya sudah seperti itu dan langsung menelpon panggilan darurat untuk membawa ayahnya segera ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan pertama. Sementara itu Han Theo pergi ke lokasi TKP di mana dia itu tertangkap. Dia pengen tahu dan pingin mengingat-ingat kira-kira apa sih yang bisa dia dapatkan di sana untuk membuktikan bahwa dirinya itu sebenarnya nggak bersalah. Nah setelah sampai di lokasi dia akhirnya ingat sesuatu bahwa ternyata HP dari si LC itu ternyata merekam semuanya. Karena dia tahu segala sesuatu direkam dan akhirnya Theo tahu bisa membuktikannya dari HP itu. Sementara Huiju khawatir banget dengan keadaan ayahnya karena operasinya masih berlangsung dan datanglah ibunya dia.
abangnya Seungju dan juga Yewon dan juga istrinya Inju. Nah terus mereka bertanya di mana Kang In-ha, dan dikabarkanlah In-ha. Dan dia pura-pura terkejut padahal ayahnya begitu gara-gara kelakuannya. Dan ternyata si ketua Kang itu cukup parah dan sampai sekarang dia itu belum sadar. Jadi Pak Dokter bilang mereka harus menunggu si ketua Kang untuk sadarkan diri dulu. Dan ibunya Suhiju berakting seakan-akan dia kasihan sama suaminya. Padahal kan sebenarnya dia sudah sangat benci dengan ketua Kang. Dan In-ha terus memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke tempat ayahnya. Karena mumpung ayahnya lagi dirawat dan belum sadarkan diri, karena dia masih curiga kalau Theo itu ada di sana. Dan dia menemukan ruangan rahasia yang merupakan kamar. Dan dia yakin banget kalau beberapa hari yang lalu Theo itu disembunyikan sama ayahnya di sana. Dan dia pun mulai ketar-ketir dan sampai nyari Theo di kantor polisi tapi dia nggak jumpa. Dan dia minta untuk segera menemukannya secepatnya. Ternyata Theo itu pergi jauh-jauh untuk bertemu dengan si jaksa, di mana sebelumnya si jaksa ini kan dia kirim ke pedesaan. Jadi di sini Theo itu ngajak si jaksa itu kerjasama dan bilang bahwa dia yakin banget bahwa ada sesuatu hal informasi yang bisa membuat jaksa ini bakal kembali ke posisinya awal. Awalnya dia nggak mau, namun akhirnya dia menyetujui untuk bekerja sama dengan Han Theo. Ternyata pertemuan Theo dan jaksa itu diketahui sama si Kim. Awalnya dia mau kasih tahu semuanya ke In-ha, tapi akhirnya dia mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk kembali bekerja sama lagi dengan Theo dan menghapus semua CCTV yang udah dia temukan. Nah setelah itu si jaksa itu langsung pergi diam-diam ke tempat kerjanya yang lama untuk menemukan di mana berkas TKP ketika Theo ditangkap. Dan akhirnya dia menemukan handphone yang dimaksud sama Theo. Terus ketika mereka mau periksa, ternyata HP-nya itu ada kodenya. Jadinya mereka membutuhkan waktu lagi untuk membawanya ke counter HP untuk mendapatkan kode-kodenya dan akhirnya berhasil. Tapi ketika dibuka sama jaksa itu, nggak ada sama sekali ataupun video di situ. Nah, tapi Theo mulai mencari-cari di HP itu dan dia menemukan sebuah file tersembunyi. Nah, disinilah semuanya terungkap dan di situ terekam jelas semuanya bahwa pada malam itu yang datang menemui si Inju itu adalah Mo Gi-jun, sekretarisnya ataupun driver dia. Dan dialah yang menghabisi si Inju dan juga si Elsie. Dan dia juga menyuntikkan sesuatu kepada Theo yang membuat Theo seakan-akan menjadi orang yang disalahkan. Dan ternyata di situ juga terekam jelas selain si Mo Gi-jun ada juga Kang In-ha. Jaksa Ha langsung bertanya sama Theo, siapakah orang yang sebenarnya? Terus Theo bilang tenang aja, dia bakal memberitahukan segera sama si jaksa. Dan dia bakal jamin jaksa bakal kembali lagi ke kantornya dia yang lama. Setelah itu Theo langsung menyerahkan diri lagi ke kantor polisi dan dia udah masuk penjara lagi. Karena nggak dapat menemukan di mana Theo, akhirnya Huiju ini langsung bertanya sama Yewon. Karena dia tahu betul kalau Yewon ini pasti tahu di mana keberadaan Theo. Tapi Yewon bilang dia nggak tahu di mana dan dia juga nggak mau ngurusin itu. Tapi dia diancam sama Huiju kalau misalkan Yewon nggak mau bilang, dia bakal bilang kalau misalkan ketika ayahnya tenggelam di bak, itu yang terakhir di sana adalah si Theo. Cuma nggak tahu apakah Yewon jadi memberitahukan di mana Theo sama si Huiju atau enggak. By the way, si jaksa ini akhirnya memberikan bukti rekaman itu kepada atasannya. Dan untung aja atasannya itu kooperatif dan bilang sama jaksa, oke, dia bakal ngebantu jaksa Ha untuk memproses itu semua. Akhirnya keesokan harinya si Mo Gi-jun itu akhirnya ditangkap sama jaksa Ha. Dan dia sudah kembali lagi ke posisinya. Nah, apakah si In-ha bakal menyelamatkan temannya? Kayaknya nggak mungkin dan pasti dibiarkan saja. Kemudian Seonju sama ibunya mereka menganggap bahwa Theo itu bukan saingannya lagi, tapi In-ha. Nah, terus si Pak Chu bilang sama si Theo bahwa sampai sekarang ketua Kang itu bakal tetap membantu si Han Theo. Jadinya Han Theo bilang kalau dia juga bakal berbalas budi sama ketua Kang.
Kemudian Inha diberitahukanlah sama Park Sajin kalau ketua Kang itu memang berencana untuk bekerja sama dengan dia, tapi dia menolak karena dia tetap ingin bekerja sama dengan Inha, karena dia butuh penerus atau darah ataupun keturunan dari Kang Jungmo, dan bilang juga bahwa Inha mungkin bakal segera di-kick dari keluarganya setelah Jungmo itu tersadar. Dan ketika dia pulang ke rumah, ternyata dia diceraikan oleh Yewon, dan Yewon pun ternyata udah bersiap dengan ngebawa semua barang-barangnya dan pindah ke tempat yang baru. Kemudian Jak Saha menginterogasi mantan drivernya Inju, dan dia mengakui bahwa dialah yang merencanakan semuanya itu. Tapi si Jak Saha nggak langsung percaya gitu aja. Dia bilang bahwa pasti ada orang yang menyuruh si Mo Gi-jun, tapi dia tetap nggak mau ngaku dan memilih untuk tetap mendekam di sana. Kemudian Bujang mengumpulkan orang-orang yang menurut dia berpihak sama dia dan bilang bahwa dia bakal menjadikan anaknya pemimpin Kangho. Nah terus si Teo kan masuk penjara lagi dan dia bakal bekerja sama dengan bos judi di situ. Jadi dia bilang bahwa mereka bisa mengambil alih Kangho dan akhirnya si bak bos itu keluar dari penjara dan duluan juga keluar sama antek-anteknya, sama anak buahnya, dan setelah itu dia didatangi sama Hyewon untuk diajak bekerja sama. Karena Teo bilang kan tadi itu bahwa dia itu memiliki sebuah saham Gold Edge Investment, jadi si Pak Bos ini bakal bertindak sebagai ownernya. Nantinya dia dibantu sama Hyewon dan juga si hacker Kim. Nah, terus temannya Kim kemana? Temannya itu udah diamankan sama Kim, dan dia juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena sekretaris si Inju itu kan udah ditangkap, dan juga Inha pun udah panik nggak akan bisa ngapain-ngapain lagi. Dan dia juga udah nemuin Teo dan bilang bahwa Teo itu butuh bantuannya. Jadi Teo bekerja sama lagi lah dengan si Kim. Nah terus keesokan harinya ada masalah, dan itu membuat Seonju, ibunya, dan semua orang bahkan Inha itu menjadi ketar-ketir. Karena perusahaan milik si Teo tiba-tiba banyak sekali diminati. Dan inilah saatnya pembalasan Han Teo dimulai. Karena akhirnya Teo itu diputuskan tidak bersalah setelah dilakukan sidang ulang, setelah dibantu sama pengacara Chu. Dan akhirnya Teo itu udah resmi dibebaskan, dan inilah saatnya dia kembali memulai semua pembalasan dendamnya. Dan Inha itu semakin ketar-ketir setelah mengetahui bahwa Teo itu sudah dibebaskan, dan Teo sudah menyiapkan apa-apa saja langkah balas dendamnya. Kang Inha karena sudah terdesak sekali dan gak mau dikeluarkan dari kakak, Inha pergi ke tempat ayahnya dan berusaha untuk menghabisi ketua Kang. Tapi untung aja ada Teo di sana, jadi Inha itu gak bisa ngapain-ngapain. Oke guys, itulah episode 9 dan 10. Ditunggu episode terakhirnya minggu depan. Makasih udah nonton dan jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan update-nya. Sekian, terima kasih.